Andai kata Yakub bisa main gitar, andai kata Alkitab tidak bercerita, kemudian bisa nyanyi, mungkin lagu yang seperti itu dinyanyikan Yakub di pinggir sungai Yabok. Mungkin sambil menatap bulan purnama, mungkin sambil dia merenung, dia duduk di atas batu, lalu dia mulai memetik gitar dan menyanyi. Oleh sebab saudara menyeberangi sungai Yabok bagi Yakub itu adalah sebuah perjuangan yang amat berat. Perjuangan yang tidak ringan, saudara. Sebab bayangkan, dia meninggalkan tanah bersama-sama dengan keluarganya, lalu dia merantau. Oleh sebab dia musuh sama Esau. Dia merasa terancam dengan Esau. Dia punya masa lalu yang gelap. Saudara, perjuangan dia kembali adalah sebuah perjuangan terlalu berat. Saudara, ada penafsir yang menafsirkan dengan sedikit nakal, dan dia mengatakan saudara bahwa istri-istrinya, anak-anaknya dikirim lebih dulu. Supaya apa? Supaya kalau Esau melihat istrinya, melihat anak-anaknya, barangkali saudara hatinya sedikit lumer, lalu dalam masa lalu, dan kemudian Yakub bisa diterima. Dan yang kedua, saudara, yang dikirim adalah harta benda. Moga-moga saudara Esau melihat kambing domba ini, lalu mulai berpikir, oke lah, kita bikin deal begitu. Lalu setengah buat saya, lalu kita damai. Yakub dan Esau. Ini tentu saja sedikit nakal tafsirannya, saudara. Tetapi yang mau mengatakan betapa beratnya bagi Yakub untuk kembali menjumpai Esau musuh, menjumpai masa lalu yang gelap. Dia tetap tinggal di seberang sampai kemudian dia bergumul, dan selesai dengan itu dia baru menyeberang sungai Yabok. Tetapi saudara ini tidak mau mengatakan Yakub adalah seorang penakut. Tidak mau mengatakan saudara Yakub adalah orang yang tidak mau berjuang. Dia adalah orang yang berjuang, dan luar biasa dia berjuang di tengah-tengah tanah yang asing. Berjuang untuk meraih wanita yang dicintainya, berjuang untuk mengumpulkan harta benda yang banyak. Saudara juga berjuang dengan seorang pria misterius. Di ujung kitab Kejadian, saudara, mau dikatakan itu adalah Tuhan, itu adalah malaikat Tuhan, dan hebat seorang manusia melawan malaikat dan bertahan sampai pagi. Tapi kalau ngomong-ngomong, nggak tahu juga saudara pria misterius ini badannya segede apa begitu ya. Tetapi saudara mau mengatakan betapa hebatnya Yakub berjuang, dia bertahan, dan dia cuma kalah oleh sebuah jurus rahasia dari sang pria misterius itu. Ketika pangkal pahanya dipukul, saudara, ini bukan jurus rahasia yang macam-macam, tapi mau mengatakan sebuah simbolis bahwa pangkal paha itu menjadi kekuatan seorang manusia. Dan setelah itu Yakub menjadi pincang. Yakub tidak bisa lagi berjalan dengan baik. Yakub tidak lagi punya kekuatan yang diandalkan pada diri. Menyeberang sungai Yabok bagi Yakub adalah sebuah proses yang tidak harus dilewati. Bukan karena setelah itu dia mendapatkan nama Israel, tetapi saudara, di sana dia mengalami sebuah perubahan. Dia belajar mengosongkan diri, dia belajar menanggalkan keangkuhan
ketangguhannya. Dia belajar melepaskan kehebatannya dan dia belajar melepas segala-galanya. Perjuangan hidupnya mulai dari titik nol. Saudara, perjuangan hidupnya mulai mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yakub tidak melepaskan orang itu, dan terus dia bertahan dan dia mengatakan kasih berkatu, baru dilepas. Padahal sebelumnya saudara, Yakub merebut berkat sebagai hak kesulungan ketika dia mengambil dari Esau. Saudara, dia menggunakan cara yang disebut benar-benar, disebut salah, ya licik. Tetapi saudara, dia tidak menunggu, dia tidak berdoa, dan dia tidak minta dari Tuhan, tetapi dia meraih, saudara. Dia mengambil, dia bukan meminta. Saudara, korupsi adalah merebut, merampok adalah merebut. Berusaha dengan kekuatan sendiri, kadang juga kita mesti mengatakan itu merebut. Kita tidak mulai segala sesuatu dalam kehidupan kita dengan meminta kepada Tuhan. Ya, aku belajar saudara, bahwa dengan cara semacam itu membuat hidupnya terlunta-lunta. Saudara belajar melihat bahwa hidup yang semacam itu tidak memberikan damai sejahtera yang membuat dia harus kembali balik. Saudara, hidup yang semacam itu tidak memberikan ketenangan sekalipun dia mempunyai harta yang lumayan banyak. Dan kalau Yakub pula, saudara, bukan rindu pada tanah kelahirannya, tetapi saudara, karena dia mau mengalami perubahan yang semacam itu. Dulu hidupnya dalam ketakutan. Bayang-bayang Esau yang mengancam, kekhawatiran saudara kalau Esau misalnya datang dan kemudian menghancurkan dia. Dan kemudian saudara, dia mengalami bahwa apa yang dia perjuangkan dengan segala getir. Saudara, hidupnya jauh dari damai sejahtera. Sampai pada titik di mana dia diam di tepi sungai Yabok. Keluarga dan harta bendanya berangkat. Seakan-akan mau mengatakan semuanya menjadi tidak berarti dibandingkan sesuatu yang lain, yaitu berkat Tuhan dalam hidup manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menjalani cara Tuhan dalam kehidupan memang tidak gampang. Saudara, tidak segampang kita membalikkan telapak tangan. Sebab di tengah-tengah zaman di mana uang itu punya kuasa, di tengah-tengah zaman saudara, jabatan itu menjadi target kehidupan kita. Di tengah-tengah zaman saudara, di